Nah si Nia ini sakit, sama seperti cerita gue yang sebelumnya tuh dia sakit nggak wajar. Ini lebih parah sih. Kenapa gue bilang lebih parah? Karena dia tiap malam melihat badannya dia tuh berbulu. Gue langsung anjir, kemarin belum lama adiknya, belum lama bapaknya. Terus sekarang temen gue nya kenapa gitu kan? Setiap malam tuh dia kayak kuda-kuda kayak maaf ya kayak babi ngepet gitu. Jadi dia kayak begini nih, kayak orang naik kuda-kuda gimana sih kayak gitu. Terus dia mengeluarkan suara kayak babi dari hidung. Tapi gangguannya itu adanya di gangan gue. Jadi kalau tiap malam suka ada yang ngetok-ngetok pintu minta foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar tapi terjadi pada orang-orang yang ada di luar sana. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang menjadi saksi hidup tentang kematian temennya diakibatkan oleh santet. Kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Halo Kak. Halo Kak Randy. Nah Kak, boleh kenalin diri dulu nggak nih ke teman-teman yang ada di rumah? Ya sebelumnya makasih banget nih gue udah diundang ke Narasi Misteri. Buat penonton setianya Narasi Misteri, kenalin gue Septi dari Jakarta. Semoga cerita gue ini bisa mengisi waktu luang penonton Narasi Misteri. Nah, teman-teman ingetin namanya. Nanti kalau yang mau tahu IG-nya di belakang. Kak Septi. Iya. Boleh ceritain sedikit gak sih kisi-kisi tentang apa yang dialamin sama temen lo ini, dan kalau nggak salah sampai meninggal ya? Iya benar. Jadi tuh gue pernah punya teman ketika gue masih SMP, itu sekitar tahun 2009. Dia meninggal secara tidak wajar. Nanti secara tidak wajar kenapa nanti gue ceritain deh lebih lengkapnya. Nah, buat teman-teman yang mau dengerin gimana pengalaman dari Kak Septi ini, lo tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork yang digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang menjadi gangguan di saat kejadian itu terjadi. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kak Septi, boleh diceritain nggak sih nih awal mula kejadiannya itu terjadi kayak gimana? Awal mulanya itu kan itu teman SMP gue. Sekitar tahun 2008 gue pergi bareng setiap hari karena gue waktu itu naik angkot. Jadi sekolahan kita beda tapi searah dalam satu angkot. Jadi nanti gue turun duluan, nanti dia lanjut. Itu bermula ketika pas gue mulai menyampar dia sekolah, dia sakit. Tapi sakitnya mungkin masih wajar lah, masih kayak mungkin nggak enak badan atau gimana gitu kan. Selama seminggu dia nggak masuk. Gue juga nggak, namanya juga anak SMP kelas 1 nggak begitu terlalu care lah gitu kan. Sakit apa sih? Mungkin anak SMP kelas 1 mikir sakit biasa gitu kan. Terus udah seminggu gue berangkat sendiri, tahu-tahu nyokap dari, sebut aja teman gue ini almarhum Desi ya. Gue nggak bisa nyebutin nama lengkapnya. Terus orang tuanya nih, ibunya ke rumah gue bertanya, Sep, ibu mau tanya, iya kenapa? Si Desi ini pernah ada ngeluh apa kalau berangkat pergi sama kamu gitu kan? Terus gue bilang, selama kita jalan berangkat sekolah sih dia nggak pernah ngeluh apa-apa. Cuman emang dia tuh tipikal anak yang pendiam. Kalau gue kan agak-agak aktif gitu ya, kayak sering nanya atau gimana. Lo gimana di sekolah gitu? Dia jawab seadanya, emang tipikalnya pendiam. Terus gue bilang ke nyokapnya, dia sih selama kalau berangkat sekolah tuh diem aja bu, emang kenapa gitu kan.
emang dia masih sakit? Gue bilang gitu. Iya dia masih sakit. Emang sakit apa? Kemarin dicek ke dokter sakit-sakit biasa, cuman kok belakangan ini dia suka minta yang aneh-aneh gitu, maksudnya minta aneh. Gue kan sebagai anak SMP umur berapa tuh belum bisa mikir terlalu jauh minta aneh-aneh itu apa gitu kan. Minta anehnya apa tuh Bu? Dia tiap malam tuh suka minta kayak Coca-Cola tapi 1 liter gitu, banyak, mau Coca-Cola, mau itu Aqua botol tapi yang literan, minta disediain, tapi nanti pas udah ada di depan langsung dibuka, langsung diglek, itu semua misalnya ada 5 botol langsung diglek. Itu orang tua juga yang ada nonton di situ juga bingung kenapa gitu kan. Terus ada lagi ditanya lah, mungkin mamahnya juga udah bingung kali ya, dibawa ke dokter juga keluhannya juga sama gitu kan. Akhirnya ada saranan dari tetangga mungkin dipanggil orang pinter atau yang lebih ke tradisional gitu ya. Mungkin manggil Pak Ustadz, dibilang katanya ini dibikin orang gitu kan. Dibikin orangnya itu kenapa sih orang tuanya juga nggak tahu gitu kan. Di sini tuh gue ceritain orang tuanya itu agak kurang mampu ya, karena orang ibunya itu tuh tukang cuci di sekitaran rumah gue. Kebetulan gue satu gangan sama teman gue ini. Tukang cuci, jadi si ibunya ini juga bingung kenapa gitu kan. Setelah ditelusurin, rupanya ada salah satu temennya, teman sekolahnya nggak suka sama dia. Jadi tuh kan perawakannya teman gue itu, si Desi itu tuh, almarhum Desi tuh agak gemuk. Dia agak gemuk. Nah dia kalau zaman sekarang mah bilangnya bully ya. Mungkin zaman dulu mungkinnya diceng-cengin lah gitu kan. Nah sering diceng-cengin, gendut lah apa gitu kan. Nah si Desi ini setelah ditanya teman-temannya setelah dia meninggal ya kenapa gitu kan sama guru-guru. Rupanya ada salah satu temennya yang nggak suka sama si Desi ini karena pas si Desi dicengin, si Desi ini ngelawan, menyebut kata-kata, ngata-ngatain, belum dulu kan ngata-ngatain orang tua ya gitu. Nah si Desi ini ngata-ngatain nama orang tua yang ngebully dia gitu. Dia tuh udah mendem gitu kan, karena emang tipikal anaknya tuh pendiam gitu, nggak begini, jadi kayak iya aja gitu. Nah juga orang kan mungkin punya rasa kesel gitu ya, jadi ketika dia mungkin udah punya rasa kesel, dikata-katain lah orang tua si pembuli ini. Nah rupanya anaknya ini mungkin ngadu apa gimana sama orang tuanya nggak ngerti, akhirnya itulah berawal si Desi ini dibikin sampai meninggal gitu. Nah kejadian-kejadiannya lagi udah hampir sebulan itu si Desi benar-benar udah nggak sekolah, udah teman-temannya, guru-gurunya ada yang udah nengokin ke rumahnya juga. Nah kalau orang-orang gangan tuh kan pada datang ya kayak ngeliat, termasuk nyokap gue juga ngeliat, nengokin gitu. Di sini tuh di matanya tuh hitam, nggak ngerti hitam kenapa. Kalau misal dibilang kata mamanya, iya dia karena sakit, jadi dia malam suka ngamuk, jadi kurang tidur. Tapi kalau sekurang-kurang tidurnya orang, hitamnya tuh beda. Itu mama gue yang sendiri yang lihat ya. Karena di zaman SMP gue itu masih kurang peduli gitu tentang teman sakit, kan beda kalau kita usia sekarang kan punya teman sakit kita care banget gitu. Terus kalau gue dengar dari cerita nyokap gue sama tetangga-tetangga, katanya ketika orang-orang ngejenguk dia di rumah, dia nyebutnya beda. Misalnya kayak mamah gue gitu, mamanya Randi ya, padahal itu nyokap gue gitu. Terus ini mamanya Bayu misalnya, padahal itu nyokap yang lain gitu kan. Nah setiap ada orang yang datang ke situ selalu dimintain bunga. Misalnya dia datang mama gue nih, tapi dia bukan nyebut mama gue, misalnya nyebut mamanya Randi. Mama Randi kesini, aku minta bunga dong tuh. Bunga apa namanya juga orang-orang udah tahu, dia ngomong udah ngantur gitu kan. Jadi diladenin dulu lah gitu kan. Mau bunga apa emang gitu, bunga melati ke, pokoknya yang harum-harum kata dia gitu kan. Terus ya ibu-ibu mah nggak ada yang nurutin, cuman karena kepo mungkin ya, ibu-ibu gangan pasti kan pengen tahu gitu kan, tapi nggak ada yang dilakuin. Tapi mamahnya selalu, kalau mamahnya ngedenger nih ada ibu-ibu datang dimintain apa, kalau yang tamu kan nggak bakal diturutin dong, tapi nanti mamahnya ini yang nurutin, yang kayak nanti beli ke pasar bunga, dimakan itu bunganya, dimakan. Itu mama gue sendiri yang ngelihat. Karena gue sebelum cerita di sini gue make sure ke nyokap dulu kan, karena kan ini 2008 kan, dan ya iya dimakan bunganya. Dia tuh sebulan lebih lah dia sakit, sampai mamahnya itu udah bingung, orang keluarganya juga udah bingung. Setiap malam di rumah itu selalu ada gangguan, kata mamahnya. Itu mamahnya cerita ke ibu-ibu, karena mamahnya kan juga
bingung mau cerita ke siapa gitu kan. Gangguannya apa? Misal tiap malam tuh sering ada suara jatuh kayak duk gitu, nggak tahu apa gitu loh. Karena di rumahnya dia kalau mau ada buah nggak ada, paling pohon-pohon biasa gitu yang nggak ada buahnya gitu kan. Setiap malam itu hampir 40 hari selama dia sakit selalu duk gitu tiap malam. Setiap dicek nggak ada. Tapi itu selalu itu di kamarnya si almarhum itu. Nah, mamahnya kan juga udah hopeless ya, mau gimana, ke Pak Ustadz juga nggak. Pak Ustadz menyarankan juga ya baca doa, udah dilakuin lah segala macam Bu, nanti baca surat ini, udah dilakuin semua. Terus kayak ada orang yang Bu nanti taruh ini di, ya percaya nggak percaya mau itu musyrik mau apa, cuma kan namanya juga ibu ya, kalau ada yang nyaranin dikerjain demi kesembuhan anaknya. Jadi kayak ada yang Bu nanti beli air ini, dibacain doa, taruh depan rumah, taruh di kamar, itu udah dilakuin semua tapi tetap nggak berhasil gitu kan. Sampai pada akhirnya gue inget banget di hari Sabtu itu, gue pulang jam 3 kalau SMP tuh kan, pulang jam 3, masuk jam 12, pulang jam 3 karena setengah hari jatuhnya. Itu si almarhum itu dia udah parah. Itu tetangga itu pagi-pagi tuh jam-jam sekitar jam 9-10 tuh udah kayak bolak-balik ke rumahnya itu loh, karena udah makin parah, udah ngamuk-ngamuk, terus ngomong udah ngaco, terus nangis, ketawa gitu kan. Tapi balik lagi, karena gue masih SMP jadi nggak begitu terlalu kepo gitu loh. Ditambah gue mau siap-siap sekolah, jam 11 harus udah jalan. Tapi di hati kecil gue ngomong gitu kan, gue nggak mau sekolah, gue pengen lihat gitu loh teman gue, karena selama ini gue cuek, nggak begitu terlalu kan gimana gitu, enggak gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa di hari Sabtu itu di hati kecil gue pengen gak sekolah. Tapi kan gue nggak bisa dong ngomong nyokap gue mah nggak mau sekolah ya, pengen lihat ini kan nggak mungkin gitu kan. Tapi jujur di hati kecil gue nggak mau sekolah, tapi lagi-lagi ya gue harus sekolah. Akhirnya Bismillah nih gue jalan nih seperti biasa, gue jalan agak ke depan, gue naik angkot, jalan seperti pulang sekolah seperti biasa. Pulang sekolah gue juga naik angkot, turun di tempat yang sama kalau gue naik, gue jalan sedikit, tahu-tahu itu udah ramai Metro Mini. Itu belum sampai gangan gue ya. Itu ya ada kali 500 meter dari gangan gue, itu udah ramai Metro Mini, banyak sama orang megang bendera kuning. Itu posisinya gue pulang sekolah jam 3, pokoknya nyampe turun angkot itu jam 4 lah, 1 jam perjalanan kan. Terus itu udah banyak Metro Mini, udah banyak megang bendera. Itu gue nggak mau belok. Kalau gue belok ke kiri itu gue udah ngeliat gangan gue. Gue nggak mau belok. Ini apaan? Takut. Gue udah mikir jelek-jelek. Ini apaan? Apa ini gitu kan. Akhirnya gue belok. Ternyata ya itu si almarhum itu. Gue nggak tahu karena kan sekolah nggak boleh bawa handphone ya. Jadi gue nggak dapet kabar apa-apa dong. Jadi gue tahu ketika gue pas pulang turun angkot jalan sedikit, gue udah ngeliat Metro Mini sama orang-orang. Gue tanya itu almarhum temen gue. Dari situ gue langsung nangis. Maksud gue setiap hari sama dia nggak pernah cerita apa-apa gitu kan. Dia nggak pernah cerita apa-apa. Dia juga orang yang nggak neko-neko, dia pendiam, baik gitu kan, nggak pernah ganggu orang. Tapi dia kenapa gitu? Pikiran anak SMP kan belum panjang ya, kenapanya ya. Sampai akhirnya gue jalan masuk ke dalam gang, itu udah mau dikubur karena kan itu udah mau maghrib ya, udah jam 4:30 lah gitu, udah mau maghrib. Gue diajak sama nyokap gue juga ikut. Ayo lo mau ikut gak katanya gitu kan. Ya mau nggak mau gue ikut dong, gue ikut ngubur, gue ikut itu pokoknya nyampe pemakaman tuh hampir mau maghrib deh, 5:30, jam 6 udah mau maghrib. Pemakaman lancar, gue pulang nyampe rumah tuh ya habis maghriban, terus di situ gue langsung nanya, mah emang sebenarnya si Desi itu sakit apa gitu kan. Tapi kan lagi-lagi mama gue menjelaskan di anak umur segitu nggak terlalu detail gitu kan. Ini gue tahu kejadian setelah gue udah agak besar gitu kan. Gue bertanya. Ternyata tuh si almarhum Desi itu meninggal karena diguna-guna. Karena dia mengatai, yang tadi gue bilang mengatai anak yang pembulinya dia tapi nggak terima. Nah, setelah pemakaman itu ada gangguan-gangguan dari si almarhum, mungkin dia nggak tenang apa gimana ya. Jadi posisinya itu dia kan tinggal di rumah kontrakan gitu kan, banyak petak-petakan gitu. Nah, terus di sebelah rumahnya itu tuh banyak pohon-pohon, tapi bukan pohon buah yang tadi gue bilang ya. Kalau pohon buah kan bisa aja tuh buah jatuh yang pas dia ada itu kan. Pohon-pohon gitulah besar tapi nggak ada buahnya. Nah, si orang-orang kosnya itu yang bukan orang kos, maksudnya orang-orang sebelah rumahnya itu yang pada ngekos bareng dia tuh kalau pulang malam atau ngejemur malam-malam itu sering ditampakin almarhum si Desi ini.
sering ditampakin. Kejadiannya gini, pernah waktu itu temen gue, tapi udah itu dia jauh di atas gue ya, karena kan waktu gue masih SMP. Dia cerita, katanya dia pulang kerja, dia masuklah ke parkiran kos-kosan yang satu rumah sama si almarhum ini kan. Itu si almarhum tuh ada duduk di atas pohon, ada digangguin, tapi dia menampakkannya itu sama orang-orang yang mungkin pendatang ya. Karena orang-orang tetangganya dia dulu nih, yang orang-orang asli di situ nggak pernah ditampakin. Dia nampakin untuk orang-orang yang pendatang, yang kayak orang ngekos, orang-orang yang baru lah yang di situ kan. Sampai pada akhirnya Hansip pun melihat. Hansip, padahal itu Hansip orang baru juga di situ, maksudnya belum lama lah, 3 atau 4 tahun dia jadi tinggal di situ. Dia lagi ngejaga, tiba-tiba swing lewat ke pohon gitu loh, terbang ke pohon. Itu apa? Ternyata pas dia mikir-mikir, itu kan pas ada yang meninggal ya, apa itu. Mungkin itu gak tenang apa gimana gitu kan, akhirnya keluarganya pindah karena kan dia kan ngontrak ya, dia ngekos gitu, satu petak gitu sama mamahnya sama bapaknya. Akhirnya dia pindah, gak ada gangguan lagi sih. Itu ceritanya cuma itu doang sih Kak. Iya Kak, jadi untuk kejadian teman gue sih di situ sampai sini aja sih yang gue tahu gitu dari nyokap gue. Nah itu dia yang berarti banyak orang yang melihat si almarhum ini setelah meninggal? Banyak. Tapi kebanyakan tuh yang ditampakin sama si Desi ini tuh orang-orang pendatang. Ada orang-orang lama, cuman nggak terlalu di notice sama si Desi gitu. Pendatangnya ini maksudnya kayak Desi tinggal di situ, orang ini udah tinggal di situ tapi masih baru gitu? Kayak orang-orang ngekos, orang-orang mes gitu-gitu, atau pedagang gitu suka ditampakin. Berapa lama tuh Kak dari dia meninggal sampai sih? Berhentinya kan di saat keluarganya pindah ya? Itu keluarga pindah nggak nyampe dari dia setahun dia meninggal, karena emang satu mungkin orang tuanya nggak sanggup bayar kontrak atau gimana, terus nggak mau terbayang-bayang sama si Desinya juga, terus mungkin dia juga nggak mau kalau si Desi ngeganggu warga sekitar sih, karena emang bukan ditegur sih, maksudnya sempat ada Pak Ustadz tuh kayak coba di ngajiin apa gimana, cuma kan kita nggak bisa kontrol makhluk-makhluk kayak gitu untuk lu jangan nongol ya kan gitu, nggak bisa gitu kan gitu. Mungkin ibunya juga nggak betah kali setiap hari ngomong, gue semalam liat anak lo nih gitu kan. Mungkin buat dia juga orang tua kan ngedenger hal-hal kayak gitu malah kesel mungkin nih, anakku tuh meninggal gitu, nggak mungkin pasti kan begitu kan. Mungkin dari situ juga mungkin dia memutuskan untuk pindah. Dan orang tuanya juga nggak pernah ngelihat langsung yang nggak pernah orang-orang ini lihat ya. Nggak pernah, makanya dia nggak percaya, makanya dia kayak agak kesel kalau ada yang bilang gue semalam tuh anak lo tau di sini, dia kesel gitu ya. Gue aja mana, gue nggak pernah ngeliat, gue tiap hari di sini gitu. Kalau lo sendiri pernah temuin nggak? Enggak. Cuman dulu gue inget banget ya, mamahnya itu nawarin baju sekolahnya buat gue. Terus gue bingung ya, gue takut ya, kata gue ngomong sama nyokap, mah nggak usah lah mah gitu kan, bukannya apa-apa, takut gitu. Temen kata mama gue, terima aja apa kayak rok gitu atau baju putih kan, kalau baju putih kan masih bisa dipakai dong walaupun beda sekolah, kecuali batik segala macam. Terima aja kayak apa, ada baju atau gue simpen, tapi alhamdulillah sih gue nggak ada diganggu sih. Aman-aman aja. Masih aman-aman, cuman gue masih kepikiran gue pergi bareng dia gitu. Tapi emang pengalaman gue yang itu tuh bener-bener ngebekas banget di hati gitu loh, sampai sekarang. Soalnya temen lumayan deket yang berangkat sekolah pasti bareng ya. Benar. Dan berarti kalau kayak gitu udah heboh di warga sekitar dong? Heboh. Itu sempat heboh di daerah gue ya, di Jakarta Utara itu sempat heboh masalah gitu. Kalau ada yang nonton sih tahu cerita ini ya. Kalau yang pernah denger cerita ini di daerah Jakarta Utara, pasti relate ya? Relate. Kalau ada yang tahu gue, terus tetangga gue bagaimana, pasti tahu cerita ini siapa yang gue maksud. Gitu. Dan ini dia meninggalnya di umur SMP itu? SMP itu, gue kan kelahiran, bukan masih 19 tahun ya. Enggak, ini SMP itu sekitar umur berapa ya? Sebelum 2010 ya? 2008, iya. 2008 itu SMP umur berapa gue ya? 12 tahunan ya? 12-13 tahun lah. Iya segitu. Dan
di umur lo juga yang belum mentingin hal-hal aneh-aneh kayak gitu. Belum terlalu kepo atau mikirin, wah iya yang beda sama sekarang kan, kalau ada hal dikit kita kepikiran. Tapi kalau hal santetnya sendiri yang pernah kedengeran dari keluarganya, ada nggak sih Kak? Tentang si almarhum ini? Ada, karena salah satu ustadznya itu ngomong katanya ini diguna-guna kan, terus setelah ditelusurin ternyata, oh ya gue lupa cerita. Jadi tuh pas nyelawat, teman-temannya itu sama bu gurunya dateng. Ditanya lah sama keluarganya si Desi ini sebenarnya ada apa gitu kan. Akhirnya salah satu temennya tuh ada yang ngomong, katanya si almarhum ini sering dibully, zaman itu bahasanya ceng-cengan, sering dicengin, gendut loh gitu kan, emang dia agak maaf hitam gitu kan, dia hitam gendut gitu kan. Tapi si almarhum ini balik lagi karena dia pendiam, dia simpen rasa kesalnya, dia simpen gitu kan. Tapi kan orang kesal juga ada batasnya ya, jadi ketika mungkin dia udah sabarnya udah habis, ketika diceng-cengin sama salah satu temannya, dia kebuka lah ngatain orang tuanya dengan sebutan yang nggak tahu apa. Akhirnya si orang tuanya yang ini nih ngirim gitu kan, sampai akhirnya orang tuanya yang santetnya itu tuh, yang nyantet itu sampai minta maaf. Itu bener, minta maaf itu bener karena gurunya pun tahu kejadian itu. Oh berarti si anak ini ya gitu, karena emang anak itu tuh katanya di sekolah tuh emang agak-agak badung ya, perempuan, sama-sama perempuan emang agak-agak badung. Terus mungkin gue kurang paham sih itunya, mungkin itu internnya si bu guru, internnya si apa tuh yang anak yang nyantet itu, sama internnya si orang tuanya almarhum. Gue nggak tahu gimana ceritanya, cuman kata nyokap gue sih katanya sempat ada penyelesaian masalah kekeluargaan, cuman bagaimana kan. Di satu sisi si almarhum ini orang kecil gitu, ya mungkin terus ikhlas juga mau gimana, anaknya nggak bisa balik juga mau gimana. Dan anaknya udah keburu meninggal. Udah keburu meninggal, terus dibandingin dia orang kecil, jadi nggak ngerti apa-apa, mungkin dibilang maaf juga ya udah gitu kan. Akhirnya dia pindah ke kampung sih. Setelah yang itu tuh dia pindah ke kampung. Nah sampai sekarang tuh gue nggak tahu kabar orang tuanya gimana, adiknya punya adik gimana, gue nggak tahu sampai sekarang. Habis itu udah lepas aja, nggak ada hubungan. Karena pintunya juga si anak ini ya, teman lo ini ya, anak teman lo udah nggak ada, ya udah nggak ada pintu komunikasi lagi. Dan di tahun modern lah, di 2008 itu kan bisa dibilang udah modern ya. Masih kuat juga hal-hal kayak gitu ya Kak. Apa di daerah situ emang banyak kejadian-kejadian kayak gini? Kalau untuk kejadian-kejadian kayak gini, gue kurang tahu juga ya, karena kan dunia santet gitu kan dia melakukan nggak umum gitu kan, maksudnya nggak, weh gue mau nyantet nih gitu kan, dia diam-diam. Jadi tapi setelah selama yang gue alamin, ada beberapa juga temen gue yang jadi korban santet gitu. Bukan cuma si almarhum ini doang? Bukan cuma si almarhum ini doang, ada juga salah satu temen gue, dia hampir dihabisi satu keluarga, dan itu karena santet juga. Satu keluarga? Hampir, masih ada sisanya sih. Gimana? Termasuk temen gue juga. Jadi gue punya temen kehilangan 2 karena korban itu gitu. Dan dua-duanya tinggal di daerah yang sama. Itu kita satu gang sama. Kejadiannya setelah almarhum Desi ini, nggak lama ya, selang setahun lah ada kejadian. Kebetulan di gangan gue itu nggak tahu kenapa ya, di saat tahun-tahun itu tuh banyak kematian orang yang kurang dimasuk nalar ya. Banyak kejadian meninggal tapi nggak masuk akal. Di tahun-tahun segitu. Nah ini yang kedua ini gimana Kak? Kalau yang kedua itu gue juga punya pengalaman. Kebetulan temen gue juga seumuran, sebut aja namanya Ayu ya. Si Ayu ini dia beradik kakak itu 3. Temen gue ini, si Ayu ini anak pertama. Yang kedua namanya, yang kedua ini yang korbannya nih. Namanya sebut saja namanya Nia. Yang ketiga ini adalah namanya lah ya, nggak usah gue sebutin. Jadi teman gue itu namanya Ayu, adiknya yang jadi korbannya namanya Nia. Pada suatu hari tuh si Nia ini sakit, sama keluhan sakit. Dia SD, dia sakit tuh SD, gue udah SMA kelas 1 kalau nggak salah, Pak. Masih SMP kelas 3 gitu. Nah si Nia ini sakit, sama seperti cerita gue yang sebelumnya tuh, dia sakit nggak wajar. Ini lebih parah sih. Kenapa gue bilang lebih parah? Karena dia tiap malam melihat badannya dia tuh berbulu. Pokoknya tuh udah gelap, dia selalu kalau di rumah, "Mama, tangan Nia kenapa, Ma?" gitu kan.
Terus mamanya kenapa? Itu posisinya dia udah sakit ya. Sakitnya itu nggak jelas juga gitu. Awalnya langsung nggak jelas gitu. Kenapa tangan kamu? Itu kok tangannya semuanya ada bulunya mah. Terus dia ke kaca. Tuh mukanya juga ada bulunya. Mamanya juga kaget dong. Kan anak ini kenapa gitu kan. Awalnya dibawa ke rumah sakit gitu kan. Awalnya dibawa ke rumah sakit. Ya kalau diagnosa dokter sih mungkin karena capek atau gimana gitu kan. Tapi setiap malam begitu terus sampai akhirnya. Dulu kan ada acara pemburu hantu ya. Ingat gak? Itu di gangan gue, itu orang tuanya sampai manggil, gue nggak tahu itu pemburu hantu channel TV, tapi itu bentukannya sama, ada beberapa lah gitu, ada beberapa kayak ustadz pakai jubah putih, pakai sorban gitu, pokoknya modelnya kayak model pemburu hantu. Dia masuk ke rumahnya, terus kayak ngapain gitulah, terus dia pulang keluar tuh bawa botol. Gue inget banget itu anak-anak semua pada nunggu depan rumahnya, ngeliatin si kayak macam pemburuan hantu itu membasmi gitu kan, dia bawa botol gitu, terus botol dibawa. Nah, sakitnya itu kenapa? Jadi tiap malam tuh dia kayak ngeliat badannya itu berbulu. Ma ini badannya kenapa ma gitu kan. Nah, tapi itu setiap malam doang. Tapi kalau siang dia suka bawa kamera, handphone jadul gitu lah ya, kamera sampai mamanya gitu kan. Dia selalu minta foto ke semua orang yang ada di gangan. Fotonya buat kenang-kenangan, sampai dia masuk ke musola. Kebetulan rumahnya dia itu depannya musola. Sampai di musola dia orang lagi sholat zuhur atau sholat asar gitu kan, adalah beberapa gitu kan orang yang jemaah. Diganggu gitu, maksudnya diganggu dalam, om ayo foto gitu, sampai segitunya gitu loh. Nah, terus sampai akhirnya orang tuanya manggil kayak Pak Ustadz atau orang pinter, ini fix diguna-guna. Kalau katanya sih ini perebutan kayak tanah atau lahan gitu loh, orang tuanya ya, mungkin karena posisinya ini orang tuanya ini, bokapnya ini berlayar ya, mungkin orang ada juga kan, mungkin punya tanah di mana-mana, mungkin ada orang yang nggak suka atau gimana, gue nggak ngerti. Akhirnya dikerjain lah keluarga si teman gue ini si Ayu ini ya, cuman yang dikerjain pertama itu si adiknya si Nia. Nah sampai akhirnya salah satu paranormal atau Pak Ustadz yang itu nyaranin coba jangan tinggal di rumah ini. Itu sakit dia udah hampir 2 mingguan gitulah. Coba disaranin coba jangan tinggal di rumah ini, takutnya serangannya kan di rumah itu kan. Akhirnya pindahlah dia ke rumah neneknya di daerah Jakarta Utara juga. Pindahlah ke rumah neneknya. Itu lebih parah. Kalau di rumahnya itu kayak, kalau di rumahnya kan dibilang itu tiap malam badannya kena ada apa gitu, ada bulu. Kalau di rumah neneknya itu orang-orang gangan pada nengokin pernah. Setiap malam tuh dia kayak kuda-kuda kayak, maaf ya, kayak babi ngepet gitu. Jadi dia kayak begini nih. Kayak orang naik kuda-kuda gimana sih, kayak gitu. Terus dia mengeluarkan suara kayak babi dari hidung gitu, yang ya gitulah, nggak mungkin gue contohin kan. Gitu. Nah, setiap orang kalau ngeliat itu dimintain apa? Bedak yang warna kuning. Benda warna kuning nggak tahu apa, pokoknya kayak misalnya gue nengokin nih, misalnya nih gue bawa atau jaket gue warna kuning misalnya, itu diminta, nggak tahu kenapa dia menyerap semua warna kuning. Gue nggak tahu kenapa ya. Nah setiap malam dia begitu terus, sampai mamanya tuh pusing, sampai mamanya tuh stres gitu kan. Tapi kan mamanya kan di rumah yang pertama nih, karena di situ diurus sama neneknya atau sama siapa, karena dia punya adik, si Nia ini masih punya adik kecil, jadi mamanya harus fokus ke adiknya. Nah terus sering berjalan waktu, dia sakit meninggal. Itu juga sempat ada teror juga dari si almarhum Nia ini juga gitu. Jadi kan dia meninggal posisinya bukan di rumahnya dia yang pertama dong, dia meninggal di rumah neneknya, walaupun masih di Jakarta Utara. Tapi gangguannya itu adanya di gangan gue. Jadi kalau tiap malam suka ada yang ngetok-ngetok pintu minta foto. Suara gitu loh, suara. Enggak semata-mata ada orang ketok-ketok itu foto, enggak, tapi kayak terngiang suara di gitu, kayak foto dong gitu. Tapi orang-orang tuh kayak, ini kayak suara yang gue kenal, kayak yang sebelum-sebelumnya si almarhum ini gitu kan. Kebiasaannya kalau siang gitu kan. Terus nggak tahu kenapa setiap malam itu suka ada suara babi. Padahal kan itu Jakarta ya, nggak ada kebon gitu kan. Suka ada kedengaran suara babi. Nggak tahu itu suara apa itu orang halu, orang apa, tapi hampir satu gangan itu tuh merasakan gangguan kayak suara babi. Tapi nggak setiap hari ya, ya mungkin gangguannya secara berkala. Tapi itu akhirnya rame lah ke kuping-kuping orang gangan. Gue juga pernah nih gini gitu. Sampai akhirnya dia jual rumah lah.
jual rumah lah, si yang di rumah pegangan itu dijual rumah, akhirnya dijual rumahnya, pindahlah, setahu gue pindah ke rumah neneknya tuh semuanya kan, itu rumahnya udah dijual, sempat dijual sempat nggak laku, sempat ada kali hampir 1 tahun tuh nggak laku, masih tetap ada palang yang mungkin orang juga takut juga ya, takut masih ada sisa-sisa serangan itunya kan. Nah sampai akhirnya selang 2 atau 3 tahun dengar kabar bapaknya si Nia ini meninggal tanpa yang jelas juga. Dia lagi di kapal posisinya, bapaknya lagi di kapal, tiba-tiba dikabarin nggak ada. Ya di sini keluarganya kayak termasuk teman gue tuh si Ayu juga panik dong loh. Bokap gue maksudnya mungkin masih sempat berhubungan apa gimana di telepon, tiba-tiba dapat kabar dari teman kapalnya atau dari kantor bapaknya itu bapaknya udah meninggal. Akhirnya ditanya meninggal kenapa, katanya tiba-tiba aja gitu lagi istirahat tiba-tiba langsung lewat gitu kan. Itu kurang dari 5 tahun setahu gue. Nah terus dibawa pulang lah tuh bapaknya kan, dibawa pulang ke rumah neneknya kan, sekarang dia tinggal di rumah neneknya kan. Dibawa pulang, dikubur lah. Oh iya, sorry sebelumnya. Jadi tuh kan pas si Nia ini meninggal kan, posisinya bapaknya tuh masih di kapal. Bapaknya nggak dikasih tahu. Bapaknya nggak tahu anaknya meninggal. Belum dikasih tahu. Cuman perlahan dulu gitu loh. Gimana sih? Orang tuanya juga bingung mau ngasih tahu kabar bapaknya meninggal anaknya meninggal di saat bapaknya lagi jauh karena lagi di luar negeri, mau gimana gitu kan, sinyal juga mungkin susah gitu. Sampai akhirnya mungkin bapaknya punya feeling kayak pengen pulang gitu, akhirnya dia maksain diri pulang. Setelah mungkin seminggu 2 minggu sampai si anaknya meninggal, dia maksain diri untuk pulang, tahu anaknya meninggal, dia stres makanya langsung jual rumah itu. Maksudnya ya kita kan nggak tahu ya, mungkin bapaknya pernah punya berantem atau masalah sama orang, mungkin dia ke distract, wah jangan-jangan akhirnya dia jual rumah itu, akhirnya dia pindah lah ke sana. Nah sampai akhirnya mungkin bapaknya udah terima kenyataan anaknya meninggal, akhirnya menjalani hidup, malah seiring jalannya waktu malah si bapaknya yang meninggal secara mendadak, secara misterius gitu kan, Nah tapi karena dia udah pindah ke rumah neneknya kan, jadi kematian bapaknya itu nggak terlalu dibahas sama orang-orang gangan gue, karena kan dia sudah tidak jadi tetangga gue. Ya paling melayat gitu mah pasti, cuman untuk tahu pastinya nggak tahu. Cuman kata mamahnya, kata istrinya, katanya tiba-tiba gitu kan. Nah selang beberapa tahun dari bapaknya meninggal itu, giliran temen gue si Ayu ini meninggal. Itu juga nggak wajar. Gue dapet si Ayu ini meninggal tuh gue udah SMA kelas 3 deh kalau nggak salah. Apa gue udah kerja gitu ya. Gue aja dengernya kaget. Gue dapet kabar dari temen gue. Sep, si Ayu meninggal. Ayu mana gitu kan. Si Ayu ini. Gue langsung anjir. Kemarin belum lama adiknya, belum lama bapaknya. Terus sekarang temen gue nya kenapa gitu kan. Nggak tahu, katanya tiba-tiba aja gitu kan. Akhirnya melayat lah gue malam-malam. Itu gue melayat ke rumah neneknya kan. Dia kan sekarang tinggal di situ kan. Itu mamanya tuh udah kayak orang bengong. Mamanya bengong kayak nggak habis pikir kali ya, ini gue sisa gue sama anak gue yang terakhir yang masih kecil gitu kan. Kita juga nggak bisa nanya detail kenapa bu kematiannya, nggak bisa dong karena psikisnya mungkin keganggu. Cuman kalau dari keterangan tantenya atau dari orang-orang di rumahnya situ nggak wajar. Jadi dia baru pulang kerja deh, kayak gue udah kerja. Jadi kayak baru pulang kerja, istirahat, makan, mandi, terus nggak lama langsung nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba nggak ada keluhan sakit, nggak ada keluhan kayak nggak enak badan gitu, nggak ada. Justru dia masih siangan masih kerja. Teman kerjanya pun katanya kan gitu kan ikut melayat juga kan. Jadi kita cerita di situ tuh, karena teman kerja pun ngomong tadi kerja masih biasa aja gitu, nggak ada keluhan gue sakit, nggak ada. Teman yang lebih kaget teman kerjanya, karena kan dia ada siang sama dia gitu kan. Sampai akhirnya gue dengar tuh katanya ada Pak Ustadz atau ada orang-orang pinter gitu kan. Ini kalau dalam santet tuh ada namanya santet apa ya yang bikin keluarga tuh abis, ada itu namanya. Gue lupa di santet apa. Dan dia termasuk korban di santet yang seluruh keluarga tuh sampai abis gitu. Nah, kalau kata orang-orang yang tahu, orang-orang pinter atau orang-orang ya sebangsanya gitu deh. Dia bilang kalau mau santet ini habis, putus gitu, itu yang satu keturunan dia tuh harus pindah keluar Jawa gitu. Berarti kan yang masih sisa kan mamahnya sama adiknya yang terakhir ya, adiknya cewek. Kebetulan dia tiga-tiganya perempuan semua gitu kan.
Yang tersisa mamahnya sama adiknya yang terakhir ya. Sekarang gini, mamanya juga mau pindah kemana? Keluar kota, emang nggak butuh rumah, nggak butuh tempat tinggal, nggak butuh makan segala macam. Jadi mau nggak mau, udah pasrah aja. Kalau sewaktu-waktu nanti ada itu santetnya itu nggak tetap ada, ya mungkin ada lanjutannya. Part ini gue ceritain mamanya tuh adiknya gitu. Tapi gue berdoa sih mudah-mudahan tuh udah putus ya Kak, karena itu gue ngerasain kehilangan teman gara-gara hal konyol kayak ya gue bukannya bilang hal konyol juga ya, gue juga nggak mau percaya atau percaya juga, cuman ya itu adanya yang gue lihat gitu. Dan mamah gue pun yang nyaksiin untuk pas adiknya berubah jadi itu, terus mengeluarkan suara-suara kayak gitu, itu mama gue nyaksiin. Karena gue kan make sure dulu ke nyokap gue kan, karena kan gue takutnya lupa karena masih kecil gitu kan. Tapi emang itu adanya gitu. Dan berarti berawalnya itu dari adiknya yang bertingkah laku aneh ini. Iya, awal mulanya sampai runtutan itu semuanya ke gambar dengan kejadian santetnya itu ya. Tapi gue tahu orang-orang udah tahu siapa yang nyantet, udah tahu itu orang terdekat. Dan adalah gue juga tahu, setelah dikasih tahu nih sama nyokap gue, lu tau nggak gini, ternyata sih ya bukannya nuduh juga sih, tapi kalau dilihat rangkaian histori keluarganya sama si orang yang kita duga ini, bukan tuduh ya, kita duga ini bisa jadi gitu. Berarti orang dekat juga, orang terdekat juga. Orang dekat, dan gue tahu. Tapi ya kita kan nggak bisa nuduh gitu. Dan sampai sekarang orang yang kita duga itu masih ada sampai sekarang. Dan gue merinding deh tuh. Jadi tuh setelah berjalannya waktu, setelah itu yang ujung-ujungnya yang beli rumahnya yang pertama itu si yang kita duga itu, berarti kan dan otomatis lebih murah juga nih rumah. Lebih murah, makanya kita makin kuat ngeduganya ya mungkin dia pengen rumah itu, atau karena gue nggak bisa ngomong deh karena atau tidak senangan karena rumahnya sebelah-sebelahan. Oke. Jadi dia pengen beli rumahnya itu sebelahnya buat anaknya. Dan masih ada banget yang kayak gitu-gitu ya? Masih ada, itu di rumahnya sebelahan. Dia rencananya itu pengen beli rumah yang sebelahnya itu buat anaknya. Cuman ya gimana sih, kita masih pengen tinggal, kan kita belum pengen ngejual, gimana ya. Kita kan juga nggak tahu ya si orang tuanya teman gue itu meresponnya gimana. Mungkin ada kata-kata yang gimana, mungkin jadi sakit hati, makanya itu penting banget buat berkata-kata ya. Iya, bener. Bersikap baik sama semua orang lah ya. Benar. Nah, gitu. Soalnya kayak ya mungkin kalau dibilang rumah sebelahan terus sebelahnya pengen dibeli, ya masuk akal sebenarnya. Karena kayak ya kalau gue beli rumah sebelah, ya gue bisa jadiin satu atau apa, hal-hal yang kayak gitu kan. Tapi masih terpakai banget dunia-dunia yang mistis ini buat jadi bahan menyerang dan ngambil keuntungan ya. Banyak Kak, mungkin sampai saat ini juga mungkin masih ada kali, kita nggak tahu aja gitu kan. Karena bukannya gue mempercayai atau membenarkan ya, cuman gue juga ngelihat gitu loh, ada teman gue sendiri yang begitu gitu. Kok mau dibilang itu bohong ya, tapi kan teman gue ngerasain sendiri gitu. Tiba-tiba terus nyokap gue juga melihat secara langsung gitu ya, percaya nggak percaya aja gitu. Soalnya buktinya juga di depan mata dan warga sekitar juga ya. Benar. Gitu. Parah nih ada orang-orang yang masih ngelakuin hal kayak gini, apalagi di tahun-tahun udah modern kayak gini. Tapi ya nggak bisa bohong dengan orang-orang yang menganut hal-hal kayak gitu ya, belum tentu bisa hilang kan sebenarnya ya. Benar. Soalnya kan kalau kayak gitu kan mungkin mungkin dia punya keturunan yang masih kental banget dengan hal-hal mistis, terus dia mau, kan tergantung kitanya balik lagi ya, kita mau mendalami atau mau cuek gitu kan. Kalau kayak kita kan cuek aja lah, kita punya Tuhan gitu kan, ya berdoa aja lah diselamatkan sama Tuhan. Cuman kalau ada segelintir orang untuk mempercayai hal itu kan pasti dia mendalami untuk hal itu sampai akhirnya menguntungkan buat dia gitu kan. Mencari manfaat dari hal-hal mistis ini ya. Ya, jadi kalau sampai sampai detik ini sih temen gue orang tuanya temen gue ini si almarhum Ayu ini sama mamanya masih ada sampai sekarang. Yang mudah-mudahan aja panjang umur. Semuanya sehat terus ya. Iya, benar. Dan
dari kita nih Al-Fatihah juga buat kedua almarhum. Amin, amin, makasih. Temen Kak Septi, termasuk adiknya tadi yang Iya. paling awal pergi duluan ya dengan hal-hal aneh yang dialamin. Kak Septi, makasih banyak. Iya, makasih Kak Randi. Udah mau ceritain pengalamannya di Narasi Sama-sama. Misteri. Kalau boleh di-share nih, ada mungkin sosial media atau apa, kalau boleh di-share ke teman-teman nih. Apa tuh Kak? Instagram atau apa? Instagram gue di @septianisa _ 2 kali double N. Nanti Oke, kalian iya. bisa lihat di bawah nih Instagramnya Kak Septi, nanti gue masukin. Oke Kak, makasih. Kak, makasih banyak ya. Sama-sama. Udah mau cerita-cerita. Iya. Nah, teman-teman lo bisa tulis di kolom komentar gimana hal yang dialami sama Kak Septi dan teman-temannya ini yang udah pergi duluan. Tulis di kolom komentar dan share juga sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang punya pengalaman, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.